Ya, jadi karena antusiasme yang begitu besar, kami membagi sesi menjadi 2 bagian. Ada yang jam 9 dan juga ada yang jam 2 ya. Kali ini kita akan memulai sesi Mapethon COVID-19 bersama dengan Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia dengan tema memetakan fasilitas kesehatan dengan menggunakan MapRoulette. Nah, kami mohon maaf karena kita harus mematikan video juga suara dari teman-teman supaya pelatihannya lebih maksimal. Nanti teman-teman akan kita berikan waktu untuk berbicara di sesi tanya jawab. Oke. Ya, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, jangan lupa teman-teman harus memiliki akun OpenStreetMap dengan cara didaftarkan sesuai yang sudah saya email ke teman-teman. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan atau kesulitan selama dalam pelatihan, teman-teman bisa menyampaikan chat di kolom chat. Di situ saya di sini tidak sendirian. Sebelumnya saya Dewi Sulistioningrum. Saya di sini akan sebagai host yang akan memandu kegiatan ini. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Teman-teman mungkin bisa merename di bagian partisipan di nama masing-masing supaya saya tahu nih teman-teman ini dari mana saja. Mungkin bisa nama, kemudian spasi dan asal institusinya. Oke, ya, jadi saya di sini tidak sendirian. Saya bersama dengan trainer Hot ID lainnya. Mungkin teman-teman Hot ID lainnya bisa angkat tangannya di kolom partisipan ya. Ya, jadi nanti kami ada namanya trainer Hot ID. Di situ nanti teman-teman bisa bertanya langsung melalui kotak chatnya, bisa secara private atau everyone ya. Kalau misalnya menemukan kendala selama pelatihan. Oke, saya akan mulai karena sudah jam 9 lewat 7 menit sepertinya. Ya, jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Siapa sih Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia? Oke, Humanitarian OpenStreetMap Indonesia adalah suatu organisasi non-profit yang menerapkan prinsip-prinsip perangkat dan data spasial secara bebas dan terbuka melalui OpenStreetMap, di mana tujuannya kalau sudah dilakukan pemetaan dengan para relawan, kami yaitu membuat pemetaan untuk respon kemanusiaan dan pembangunan ekonomi. Juga kami sudah di Indonesia sejak 2012, sudah mengadakan 186 pelatihan di 29 provinsi dengan lebih dari 4.200 peserta. Mungkin yang di sini sudah pernah melakukan pelatihan dengan kami, mungkin di Jakarta atau di Jogja. Dan juga kita sudah berhasil melakukan pemetaan dengan para relawan di Indonesia sebanyak 28 juta bangunan di dalam OpenStreetMap. Ya, oke. Sebelum mulai, teman-teman bisa mendownload materi pelatihan ini di bit.ly materi Mapethon COVID-19 ya. Kemudian juga bagi yang belum memiliki akun, bisa mengunjungi openstreetmap.org. Karena setelah sesi pengenalan OSM, kita akan lanjut menggunakan akun tersebut. Ya, pastikan juga laptop dan koneksi internetnya supaya bisa mengikuti pelatihan dengan baik. Oke, ini adalah jadwal kegiatannya yang sudah disampaikan juga ya melalui email. Jadi yang pertama nanti ada pengenalan OpenStreetMap dan kontribusinya dengan COVID-19 oleh Aditya Dido. Kemudian kita akan break 10 menit untuk sesi tanya jawab. Nah, nantinya teman-teman bisa nih bertanya kepada kami melalui pelatihan ini. Dan juga memulai OSM oleh Mbak Sela Amalia, dan terakhir tentunya MapRoulette ya oleh Mas Adityo. Oke, nantinya akan ada sesi tanya jawab pada saat break 10 menit. Jadi peraturannya nanti teman-teman bisa raise hand. Saya akan memilih 3 peserta yang beruntung untuk berbicara atau menyampaikan pertanyaan atau hal lainnya yang akan diberikan waktu 1-2 menit. Nantinya trainer-trainer kami akan langsung merespon pertanyaan tersebut.
Ya, jadi kita akan mulai saja tanpa berlama-lama lagi, yaitu materi yang pertama oleh Mas Aditya Dido, sorry. Ya, silakan Mas Aditya Dido. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dido dari OpenStreetMap, Humanitarian OpenStreetMap Tim Indonesia. Di sini saya akan mulai melakukan presentasi mengenai apa sih itu OpenStreetMap kepada teman-teman. Pada materi awal ini ada 3 materi besar atau outline yang akan saya bawakan, yaitu dimulai dari pengertian apa itu OpenStreetMap, kemudian alasan mengapa kita memilih OpenStreetMap sebagai platform pemetaan kita, kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan data dari OpenStreetMap, terutama khususnya untuk konteks wabah pandemi global dalam melawan COVID-19. Jadi yang pertama sebenarnya apa sih itu OpenStreetMap? Di sini saya meng-highlight atau memberikan 4 poin. Tes ya. Di sini di sini saya akan memberikan 4 poin besar, yaitu ada peta, ada bebas, ada gratis dan terbuka. Yaitu secara pengertian OpenStreetMap ini merupakan platform peta digital yang di seluruh dunia yang bersifat bebas, gratis, dan juga terbuka ya. Kemudian apa sih bedanya dengan platform pemetaan lain seperti misalkan Google Maps? Jadi perbedaan paling mendasar di sini adalah dalam hal sifat data dan juga kontribusi, di mana dalam sifat datanya itu OpenStreetMap benar-benar memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk bisa menggunakan datanya. Kemudian dalam segi kontribusi, OpenStreetMap juga memungkinkan rekan-rekan sekalian untuk bisa berkontribusi dalam melakukan pemetaan, seperti itu. Kemudian terkait dengan lisensi data, OpenStreetMap ini menggunakan 2 jenis lisensi data. Yang pertama ada ODBL, dan kedua adalah CC by SA, di mana pada intinya kedua lisensi data ini memberikan hak sepenuhnya kepada pengguna untuk bebas berbagi, bebas mencipta, dan juga bebas mengadaptasi semua data di OpenStreetMap selama mereka mencantumkan atribusi, yaitu copyright berupa tulisan OpenStreetMap contributor dalam setiap produk yang mereka hasilkan. Kemudian berbicara mengenai OpenStreetMap, ada jenis-jenis objek yang dapat dipetakan di dalam OpenStreetMap. Pada intinya ada 3 jenis objek yang bisa dipetakan, ada titik, ada garis, dan juga poligon. Ketiga objek ini adalah 3 objek utama yang dapat teman-teman tambahkan di dalam OpenStreetMap. Contoh objek titik apa aja? Contoh objek titik itu biasanya ada di fasilitas umum, seperti toko obat, kemudian pasar, dan sebagainya. Kalau untuk objek kedua berupa garis, ini biasanya bisa teman-teman temui di peta itu seperti jalan, kemudian sungai, dan juga rel kereta api. Dan kemudian objek terakhir, poligon, yang biasa teman-teman temukan itu berupa bentuknya penggunaan lahan, danau, atau juga yang paling banyak ditemui yaitu poligon bangunan. Kemudian masuk ke materi berikutnya, mengapa kita memilih OpenStreetMap sebagai platform pemetaan yang kita gunakan. Ada 4 poin mengapa OpenStreetMap dipilih sebagai platform pemetaan kita. Yang pertama ini gratis. Tentunya teman-teman tidak akan dikenakan biaya apapun, tidak akan dikenakan biaya sama sekali ketika teman-teman ingin berkontribusi dan juga ingin menggunakan datanya. Teman-teman hanya cukup membutuhkan koneksi internet dan juga laptop untuk memetakan. Yang kedua, OpenStreetMap ini dia kaya, akurat, dan juga up to date. Maksudnya ini adalah data-data OpenStreetMap itu cenderung lebih update dibandingkan dengan data-data platform pemetaan lain. Namun perlu diingat juga tingkat update data ini tergantung dari keaktifan para pemeta lokal yang ada di masing-masing daerah. Kemudian yang ketiga ini teman-teman bisa bebas melakukan kustomisasi peta, artinya teman-teman bisa menggunakan data-data OSM untuk berbagai hal. Salah satunya nanti akan saya bahas di slide berikutnya.
Dan yang terakhir, tentu saja OSM ini sangat mudah digunakan oleh semua orang, baik itu yang memiliki background pemetaan maupun teman-teman yang tidak memiliki background geografi, seperti itu. Kemudian masuk ke slide berikutnya mengenai sejauh mana pemanfaatan data OSM khususnya di Indonesia. Di sini ada contoh pertama, yaitu OSM bisa digunakan untuk melakukan pemetaan wilayah, di mana kita secara dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 2-3 tahun ke belakang, itu telah berhasil melakukan pemetaan detail, khususnya di kota Semarang, Surabaya, dan juga Jakarta, di mana di sini kita mengumpulkan data-data seperti infrastruktur, kemudian juga titik evakuasi, bahkan kita dapat mengumpulkan batas wilayah hingga ke tingkat terkecil sampai ke batas RT, dan ini dilakukan hanya oleh sekitar 20-25 orang para pemeta lokal yang ada di masing-masing kota. Dan hasilnya itu seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, hasilnya itu berupa peta yang akan didistribusikan kepada masing-masing kelurahan yang dipetakan. Ini contoh ada statistik demografinya, teman-teman bisa lihat sendiri kalau cukup banyak, cukup detail data-data OSM yang telah dipetakan di ketiga kota tersebut. Dan ini merupakan hasil contoh pemetaannya, di mana kita berhasil mengumpulkan data-data jalan, data-data bangunan, data-data objek-objek vital lain yang penting yang ada di masing-masing kelurahan. Seperti itu. Pemanfaatan yang kedua, kita bisa melakukan pemetaan partisipatif, seperti contohnya yang akan kita lakukan saat ini, di mana bisa menggunakan tasking manager untuk Mohon maaf, bisa Mas Dido. ya. Karena tadi dari beberapa peserta sepertinya bilang suaranya kurang jelas, mohon lebih dikencangkan lagi mungkin. Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, saya lanjut ya. Untuk pemanfaatan berikutnya, teman-teman bisa menggunakan OpenStreetMap untuk melakukan pemetaan partisipatif. Sebagai contoh yang akan kita lakukan, contohnya ini biasanya kita menggunakan tasking manager, namun kita tidak akan menggunakan tasking manager. Nanti kita akan menggunakan Mapperoled untuk melakukan pemetaan mengenai fasilitas kesehatan. Jadi pemetaan partisipatif ini memungkinkan teman-teman untuk melakukan pemetaan di suatu wilayah secara bersama-sama oleh banyak orang. Kemudian manfaat selanjutnya dari OSM juga digunakan untuk respon bencana. Dalam hal ini contohnya bencana gempa Palu, di mana kita membuat peta dampak bangunan dan jalan yang terdampak likuifaksi di gempa Palu pada bulan September 2018 di Balaroa, di mana peta ini digunakan oleh BNPB untuk menginformasikan kepada masyarakat lokasi dan juga dampak dari likuifaksi yang terjadi di sana. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, di materi akhir ini, bagaimana peran OpenStreetMap dalam melawan wabah pandemi global, yaitu COVID-19. Peran paling nyata di sini sebenarnya adalah kalau teman-teman bisa sering melihat di media, baik itu media online maupun media di televisi, beberapa pemerintah provinsi mereka mengeluarkan beberapa peta terkait sebaran kasus COVID yang ada di masing-masing provinsi. Sebagai contoh, ini saya ambil beberapa dari Jawa Barat, kemudian dari Jawa Tengah, kemudian ada juga dari Yogyakarta. Ketiga pemerintah provinsi ini, di dalam websitenya mereka menggunakan background peta yang bersumber dari OpenStreetMap. Jadi kalau teman-teman buka linknya nanti, teman-teman bisa lihat di bagian kiri bawah petanya, itu ada kontributor dari OpenStreetMap, di mana OpenStreetMap ini digunakan sebagai base map atau peta latar belakang dari website pemerintah tersebut. Jadi peran OpenStreetMap itu kita memberikan data atau latar belakang peta yang detail agar bisa digunakan oleh pemerintah untuk bisa memberikan informasi yang detail juga kepada masyarakat. Sebagai contoh,
ini saya ambil peta sebaran kasus COVID yang diambil dari website pemerintah Provinsi Jakarta di corona.jakarta.go.id. Nah, teman-teman bisa buka di sana. Dan kalau kita perbesar hasilnya, itu latar belakang dari website tersebut menggunakan data-data dari OpenStreetMap. Ya, jadi ini akan sangat membantu apabila teman-teman dari pemerintahan ingin menginformasikan kepada masyarakat di mana sebaran kasusnya, di mana sebaran rumah sakit rujukannya dan sebagainya. Jadi pada intinya semakin lengkap data OpenStreetMap yang tersedia, maka semakin detail informasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, dalam kegiatan ini, teman-teman akan berkontribusi untuk melengkapi data-data fasilitas kesehatan yang ada di OpenStreetMap untuk bisa digunakan oleh banyak pihak, terutama dalam konteks ini digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat mengenai lokasi-lokasi, baik itu sebaran kasus maupun lokasi rumah sakit rujukan sebagai lokasi penanganan dari kasus COVID-19. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Mbak Dewi, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Dido. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa di raise hand pada bagian itu di kolom bawahnya, itu nanti ada raise hand, silakan di raise hand, nanti teman-teman akan saya pilih 3 orang peserta. Ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, halo, ini dengan MH ya, di sini yang nyalain speakernya ya. Oh ini ya, aku kira ini apa namanya? Di sini nggak ada tulisan resen kan, jadi aku coba klik yang di unmute ini, ternyata bisa masuk. Oke, baik. Oke, Ini aku ya ini belum Bapak dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. lagi nyari untuk rename namanya belum ketemu kan tadi, karena fokus mendengarkan Mas Dido dalam menyampaikan informasi yang saya perkenalkan, nama saya Martin dari teman-teman Mapper PMI, didikan Mas Dido juga ini. Oh, halo Mas Martin. Iya. Ya, karena sudah kepencet unmute-nya Mas, jadi saya terpaksa bertanya ini. Karena tadi lagi monggo. Ini mungkin ada platform dari HOT sendiri terkait komunitasnya, itu mungkin bisa di Facebook atau di media, atau mungkin ada gathering. Kalau memang ada mungkin bisa diinformasikan Mas, jadi kita kalau memang ada kegiatan seperti itu kita bisa mungkin teman-teman dari khalayak publik bisa ikut bergabung dan saling sharing terkait penggunaan HOT sendiri untuk pemetaan. Terima kasih Bapak Martin. Apakah kita keep dulu ya pertanyaannya? Ada lagi yang ingin bertanya, mohon di raise hand. Ada lagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan? Tadi sepertinya ya Mas Urai Ridho ya, dari Kementerian Kelautan ya, silakan Mas Urai Ridho untuk mengajukan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Mbak, ini saya masih baru masalah OpenStreetMap. Ya mau tanya sih simple, masalah kevalidan data ini kan semua terhubung online ya, maksudnya ketika pengguna yang ada di lapangannya mengupload data yang mereka temukan, kemudian dilengkapi dengan posisi dan sebagainya, apakah itu langsung serta-merta muncul di peta bersama? Maksudnya yang saya ngertinya sih kayak gitu, apakah langsung muncul di peta bersama, atau ada tahap verifikasi dan sebagainya, soalnya kan pasti menyangkut masalah kevalidan datanya, lokasinya, dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Urai Ridho.
Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Tadi Mas Suryaridho bertanya tentang tahap verifikasi data OpenStreetMap ya. Karena kita open source, apakah ada tahapan untuk data itu tidak muncul secara langsung di servernya OpenStreetMap? Oke, satu lagi pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan langsung ke Mas Dido untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada. Silakan Mas Dido untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Ada 2 orang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama dari Mas Martin dari PMI ya. Untuk beberapa channel atau grup komunitas, teman-teman di sini bisa bergabung ke grup Facebook kami. Nanti mungkin linknya bisa ditaruh di chat atau nanti bisa ditampilkan pada saat nanti host menampilkan layarnya. Kita punya grup komunitas di Facebook yang di sana cukup aktif untuk melakukan pemetaan atau sekedar berbagi informasi kepada para mapper lainnya. Kemudian juga bisa di-follow juga di Instagram di hotosm.id kalau tidak salah. Di situ kita juga bisa biasanya bisa membagikan informasi mengenai beberapa kegiatan atau juga activation yang bisa kita lakukan untuk mendukung berbagai hal, misalnya seperti di COVID-19 saat ini. Kemudian juga bisa dibuka juga di website kami di openstreetmap.id. Di sana teman-teman bisa menemukan berbagai update mengenai kegiatan kita, baik itu berupa berita-berita pelatihan ataupun teman-teman juga bisa mendapatkan data yang sudah kita kumpulkan di beberapa daerah, seperti contoh misalkan pemetaan detil di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Teman-teman bisa dapatkan datanya itu dari website kami di openstreetmap.id. Silakan kalau mau dicek bisa langsung dibuka di sana. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Mas Martin. Kemudian pertanyaan kedua itu dari Mas Rido juga ya. Dari Mas Rido itu bertanya mengenai validitas data dari OpenStreetMap. Apakah dia akan langsung muncul atau sebagainya. Ya, jadi berbicara mengenai OpenStreetMap, Mas Rido ya. Ini kan balik lagi ke konsep awal bahwa OpenStreetMap ini merupakan sebuah platform yang sifatnya terbuka, di mana semua orang dapat menambahkan data dan juga mengubah data yang sudah ada. Nah, akan muncul pertanyaan pasti bahwa bagaimana kita bisa menjamin validitas atau kualitas data yang muncul di OpenStreetMap. Pertanyaannya apakah kita bisa menjamin atau tidak? Di sini tidak 100% bisa dijamin, tapi kita mempunyai mekanisme di mana kita secara rutin melakukan hal yang namanya validasi, yaitu kita melakukan cross checking untuk untuk data-data OpenStreetMap yang sudah ditambahkan oleh para mapper di luar sana. Selain itu, di OpenStreetMap itu juga kita mempunyai satu ibaratnya seperti council atau dewan pengawas yang namanya itu adalah data working group, di mana tugas dari data working group ini mereka akan membantu apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan vandalisme data, seperti misalkan ada satu user yang secara tidak sengaja atau secara sengaja ingin menghapus data satu kampung di OSM, itu nanti akan ditrace dan juga dilacak oleh data working group ini, sehingga vandalisme data atau validitas datanya bisa lebih terpercaya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mas Rido. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dewi sebagai host. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, oke. Karena tadi Mas Dido sudah menjawab 2 pertanyaan tersebut, kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Ya, Mas Dido ada yang mau lagi disampaikan? Sudah cukup, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya, kita akan melanjutkan sesi kedua, yaitu dengan pematerinya Mbak Sela Amalia, yaitu mengenai memulai menggunakan OpenStreetMap. Kalau kemarin kan teman-teman hanya membuat akun ya di websitenya OSM. Nah, sekarang Mbak Sela akan memaparkan apa saja sih yang bisa didapatkan dari website tersebut selain membuat akun. Oke, Mbak Sela sudah siap? Iya, saya sudah siap. Ada kedengaran ya jelas suara saya?
Ya, kedengaran. Oh ya, sebagai informasi, teman-teman bisa download materinya di website yang tadi sudah disebarkan melalui chat ya. Dan juga nanti webinar ini akan direkam dan akan dibagikan melalui channel YouTube kami yang akan saya infokan di akhir sesi kita. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mbak Sela untuk melanjutkan sesinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan membawakan sesi mengenai memulai menggunakan OpenStreetMap. Ya, jadi kalau tadi sudah pengenalan sama Mas Dido, sekarang saya akan lebih ke teknisnya ya. Jadi teman-teman mungkin kemarin sudah mencoba membuat akun. Nah, sekarang kita kulik lagi lebih dalam mengenai website-nya itu sendiri, website openstreetmap.org. Nah, jadi di sini mungkin pengenalan mengenai interface-nya dan cara menavigasikan peta OSM-nya, lalu menu-menu tools yang penting di website OSM, dan mungkin sedikit penjelasan tentang konsep atribut atau tag pada OSM. Jadi ada informasi objeknya di OSM itu seperti apa sih, seperti itu. Oke, karena ini mungkin akan lebih jelas ketika saya mempraktekkan langsung, jadi saya akan langsung nanti ke website https://openstreetmap.org. Mungkin teman-teman bisa yang baru bisa memperhatikan dulu bagaimana step by step-nya. Nanti setelah ini mungkin bisa dicek lagi slide ini untuk dicek kembali apakah untuk langkah-langkah ini ya, lebih detailnya. Jadi sekarang saya akan coba langsung ke openstreetmap.org. Oke. Ya, jadi seperti ini ya tampilan untuk openstreetmap.org, atau teman-teman bisa langsung ke web browsernya. Di linknya itu osm.org atau openstreetmap.org, jadi sama aja. Terus seperti ini tampilannya, mungkin yang baru pertama kali buka, tampilannya masih peta dunia. Nah, teman-teman bisa search aja wilayah yang teman-teman inginkan ya di sini. Jadi bisa dipilih saja. Nah, ini saya kebetulan di Jakarta, saya pilih areanya. Nah, untuk yang mungkin baru pertama kali buka, seperti biasa ya, kita harus sign up dulu. Sign up-nya di pojok kanan atas ini. Nah, kalau sudah sign up, kita bisa login. Nah, untuk login sama seperti login pada umumnya ya, masukkan username, terus password. Oke, jadi kalau sudah login, nanti teman-teman bisa perhatikan di sini ada nama username-nya di pojok kanan atas. Itu tandanya teman-teman sudah login, berhasil login. Lalu, seperti yang teman-teman lihat, mungkin di sini saya pakai bahasa Indonesia ya. Mungkin sebelumnya pernah mengatur, mungkin teman-teman ada juga yang pernah mengatur bahasa Indonesia. Nah, mungkin yang belum tahu, ini sebenarnya bisa ganti-ganti bahasa. Bisa dicek di akun profilnya, lalu ke pengaturan atau my setting. Ini saya kasih sedikit gambaran untuk mengatur. Jadi di pengaturan saya atau my settings ini, kita bisa mengatur segala hal yang berhubungan dengan profil kita ya. Nah, ini ada bahasa yang dipilih nih, di bawah, agak ke bawah. Nah, kalau mau bahasa Indonesia itu ID, kalau mau bahasa Inggris kita pilih EN. Jadi kita ketik manual ya. ID kalau untuk bahasa Inggris ID, atau EN untuk bahasa Inggris. Nah, karena ini biar seragam, kita pakai English aja ya. Jadi biar lebih mungkin udah familiar juga dan tidak terlalu susah untuk bahasanya. Jadi kita pakai EN aja. Lalu kita simpan perubahan. Nah, jadi ini sudah berubah jadi bahasa Inggris ya. Oke. Lalu kita kembali lagi ke tampilan awal, yaitu OpenStreetMap. Lalu di sini, ini ada tampilan awalnya. Untuk menavigasikan OpenStreetMap, kita bisa sama seperti peta pada umumnya. Untuk zoom in, zoom out, kita bisa scroll aja. Lalu untuk menggeser peta, kita bisa klik, tahan, dan geser. Nah, lalu di sebelah kanan ini ada menu tools-nya.
yaitu zoom in, zoom out, lalu ada show my location, lalu di sini ada layers. Layers ini ada 4 layer yang berbeda ya di sini. Ada standard layer, yaitu tampilan yang sedang kita buka, dia menampilkan semua objek yang ada di OSM. Kalau cycle map dia lebih ke menunjukkan jalur-jalur khususnya untuk sepeda ya. Sedangkan untuk transport map ini lebih ke menyoroti tentang jalur transportasi, fasilitas umum yang berhubungan transportasi, dan sebagainya. Lalu yang humanitarian, kalau di sini lebih menyoroti tentang titik-titik lokasi dari fasilitas umum yang penting, seperti misalnya kantor pemerintah, fasilitas pendidikan, atau fasilitas kesehatan, seperti itu. Nah, jadi kalau saya sarankan sih untuk melihat ini nih, kita pakai standar aja dulu ya semuanya ya. Kita pakai standar, kembali lagi, jadi tinggal diklik aja. Lalu di sini ada map key lebih seperti legenda ya, keterangan mengenai simbol-simbol yang ada di OSM, bisa dicek di sini. Lalu di sini ada tombol share. Share itu kita bisa nge-share lokasi kita dengan cara ditampilkan poin lokasinya, lalu dipindah ke lokasi yang kita inginkan. Lalu di sini tinggal kita share, kita copy aja ya, copy linknya, atau bisa dalam bentuk HTML. Dan lalu kita juga bisa meng-capture gambar dalam bentuk gambar ya. Jadi bisa dipilih image, terus set custom dimension, kita bisa pilih, dan lalu formatnya pilih, terus kita klik download. Jadi nanti bentuknya seperti gambar PNG atau JPG pada umumnya. Seperti itu. Itu untuk tombol share. Dan yang terakhir ini query features. Jadi query features ini cukup penting di sini. Tools yang cukup penting ya menurut saya. Karena seperti yang kita ketahui, ini agak sedikit berhubungan lagi dengan masuk ke konsep atribut ya, atau tag pada OSM. Jadi kalau kita tahu, semua objek yang ada di sini pasti memiliki informasi ya, seperti rumah sakit, sekolah gitu, dan di dalamnya itu akan ada informasi-informasi yang lebih detail dan spesifik. Jadi supaya nggak bingung, saya coba praktekkan. Jadi kita pilih query features, terus misalnya kita mau mengecek suatu objek, informasinya udah ada apa aja sih di sini. Nah, kita pilih objek yang ingin kita cek, misalnya ini RSPAD Gatot Subroto. Kita klik ke objeknya. Nah, lalu di sini pilih yang RSPAD Gatot Subroto Hospital. Nah, di sini query features ini juga bisa menunjukkan riwayat dari siapa yang user yang memasukkan data ini, terus terakhir diedit itu kapan gitu kan. Ini contohnya 9 days ago, dan sudah versi keberapa gitu. Jadi kita bisa tahu perubahan-perubahan dari objek yang sudah kita pilih ya. Nah, lalu di sini ini ada yang tadi saya sebut text. Text itu berisi key and value. Jadi key and value ini itu adalah sepasang kata kunci yang memang sudah distandarisasi oleh OSM. Jadi semua orang memasukkan informasi itu seragam masuknya. Jadi kayak kalau yang sebelah kiri ini adalah kolom key atau kata kunci, sedangkan yang sebelah kanan ini kolom value ya. Jadi key itu adalah kategori informasi umum yang ada di OSM, misalnya seperti amenity, fasilitas umum, atau name untuk nama objek gitu ya. Nah, sedangkan value ini adalah informasi yang lebih spesifik yang menjelaskan berdasarkan kata kunci yang sudah kita pilih tadi. Gitu. Jadi contohnya address city. Jadi key-nya address city, value-nya DKI Jakarta gitu. Terus ada juga name, value-nya adalah RSPAD Gatot Subroto. Seperti itu. Jadi kita bisa mengisi key dan value ini sesuai yang sudah ditentukan oleh OSM. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir, karena nanti di link materi sudah saya masukkan Indonesian Tagging Guidelines. Itu adalah daftar yang sudah kita buat, daftar mengenai key and value objek-objek khususnya yang ada di Indonesia. Contohnya saya coba ke section kesehatan.
Nah, ini ada puskesmas, posyandu, rumah sakit. Nah, di sini ada daftar key and value-nya. Jadi misalnya puskesmas, key-nya adalah amenity, value-nya adalah klinik. Gitu. Jadi biasanya kesehatan itu dimulai dengan key-nya adalah amenity, tapi value-nya spesifik berdasarkan jenis objeknya, jenis fasilitas umumnya. Jadi kalau misalnya rumah sakit berarti amenity hospital, dokter gigi, amenity dentist, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa cek ke sini, mungkin yang masih belum familiar dengan atribut tag di OSM bisa langsung ke dokumen ini yang sudah kita masukkan di Google Drive ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi teman-teman kalau mau mengecek suatu informasi bisa pakai query features. Jadi kalau sudah klik satu dan mau pindah ke objek yang lain, klik dulu query features-nya lagi, baru klik objek yang lain. Nah, begitu. Begitu seterusnya ya. Jadi diklik dulu query features, baru klik ke objek yang ingin kita inginkan ya. Oke, mungkin 3 fitur lagi ini yang penting. Di sini ada edit. Edit di sini nih nanti ada hubungannya dengan bagaimana cara kita mengedit di OSM. Nah, kalau edit ini itu adalah kalau ada 2 cara ya di editor ini. Kalau di website, kita bisa langsung mengedit di websitenya, di openstreetmap.org yang sedang kita buka ini, dengan cara klik edit. Dan ada satu lagi software yang gratis ya, yang dikembangkan oleh OSM, yaitu namanya Java OpenStreetMap. Tuh, jadi Java OpenStreetMap itu mungkin yang lebih advance lagi ya, jadi perlu instalasi dan banyak sedikit pengaturan gitu. Jadi tidak kita singgung di sini, tapi teman-teman bisa mengacu pada modul yang sudah kita bagikan. Jadi fokus kita di sini adalah menggunakan website, tapi di sini harus dipastikan stabil terus internetnya. Kekurangannya itu, tapi simple dan praktis. Sedangkan JOSM itu bisa mengedit secara offline, cuman ya itu tadi harus menginstal dan sebagainya ya. Lalu di sini juga ada history. History di sini ada riwayat ya. Riwayat terbaru dari kegiatan-kegiatan editing apa aja yang ada di wilayah sedang kita buka. Lalu di sini ada export. Jadi ini export nanti ke .osm ya, yang dibuka lewat JOSM. Nah, mungkin kita buka sedikit ID editor. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan di sesi Mas Adityo. Jadi sebenarnya kita bisa langsung mengedit menggunakan website ini ya, ID editor ini, karena kita bisa menggambar 3 objek tadi ya, langsung point, line, dan area. Jadi 3 macam objek itu bisa kita gambar langsung di sini. Nah, itu tadi kenapa saya bilang harus punya internet yang stabil, karena ini tadi, karena setiap proses dia akan mengeload citra satelitnya ya. Jadi citra satelit itu akan lemot atau cepatnya itu tergantung dari internet teman-teman gitu ya, kestabilan internet teman-teman. Jadi ini agak sedikit kekurangannya, tapi lebih gampang untuk memasukkan data di OSM. Nah, ini misalnya contohnya, mungkin sedikit saya singgung. Jadi kalau misalnya ada objek yang sudah dipetakan, teman-teman bisa mengecek tag apa aja yang sudah ada. Nah, ini misalnya contohnya tagnya sudah cukup banyak ya. Khususnya kan kita emang ini fokusnya ke melengkapi data rumah sakit ya, rumah sakit rujukan dari COVID. Jadi teman-teman bisa cek di sini nanti mungkin rumah sakit yang ada nanti teman-teman dapatkan itu bisa dicek tag-nya apa sudah jelas atau sudah lengkap, atau seenggaknya sudah ada alamat lengkap dan nama gitu ya. Jadi nama rumah sakit sama alamatnya itu juga sudah cukup membantu. Jadi pas kita cek, kalau memang sudah lengkap tidak usah diedit lagi. Tapi kalau belum lengkap, teman-teman bisa memberikan atau menambahkan di bagian sini ya. Begitu. Nanti mungkin praktek teknisnya untuk mengedit di ID editor ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Adityo di bagian map roulette. Jadi sebenarnya saya tegaskan sekali lagi, bisa langsung diedit di OSM, tapi kenapa kita pakai map roulette nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Mas Adis ya. Jadi ini map roulette ini hanya untuk event ini aja, tapi kalau teman-teman mau langsung mengedit di website-nya bisa banget gitu. Jadi ada 2 cara itu tadi, lewat ID editor atau Java OpenStreetMap. Begitu.
Mungkin dari saya cukup sekian. Monggo apabila ada yang mau bertanya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Sela atas pemaparannya. Apakah teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin bisa di-unmute langsung kalau memang sulit menemukan fitur raise hand-nya. Oke, ini mungkin dari kolom chat ya. Ini ada Mbak Jasimin, Mbak atau Mas ya? Jasimin bin Marzuki. Tempatku belum ada rumah sakit di map-nya. Ya mungkin saya mana ya di sini? Ya. Ya mungkin Mas Jasimin bisa mengajukan pertanyaan secara lebih lengkapnya ya. Ini lokasinya di mana yang tidak ada map-nya. Ya, karena di sini saya tidak tahu di mana posisinya yang tidak ada rumah sakitnya. Karena memang data OpenStreetMap ini tergantung para relawan pemetaan untuk melengkapi atributnya ya. Untuk melengkapi atributnya, jadi beberapa wilayah seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, atau kota besar lainnya itu sudah lengkap datanya. Tapi kalau misalnya wilayah mungkin Bapak atau Mas Jasimin ini belum lengkap, berarti memang di situ belum dimulai pemetaan dengan OpenStreetMap. Ya, langkah awalnya kita bisa melakukan pemetaan sendiri ya, dengan menjadi relawan pemetaannya langsung, kayak gitu. Ya, Mbak Akha Sabila, ya silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Halo, pagi semuanya. Pagi. Terima kasih. Mbak Sela, saya ingin bertanya. Kebetulan kan yang saya gunakan adalah pakainya Mac ya, Mbak. Apakah JOSM ini dan MapRoulette ini kompatibel di Mac, ataukah kalau Mac mungkin lebih baik pakai web karena akan lebih mudah? Gitu saja sih mau tanyanya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih, Mas Abil. Ada lagi? Ditampung dulu. Oh ya, mungkin yang baru buka agak diperbesar aja di Zoom ke area yang ingin diedit, karena kalau terlalu jauh, dia tidak muncul datanya, jadi diperbesar. Mungkin Mbak Sela bisa langsung jawab aja pertanyaan dari Mbak Akha Sabila tadi. Oke, jadi untuk Mac, jadi kalau yang berbasis website, kayak contohnya openstreetmap.org atau MapRoulette, nanti MapRoulette juga akan pakai web browser, jadi ada MapRoulette.org, jadi nanti bisa dipakai apapun ya, pakai web browser apapun gitu. Nah, tapi bedanya kalau JOSM, pengaturannya agak sedikit berbeda dibanding Windows gitu. Jadi nanti Mbak bisa cek sendiri ke josm.openstreetmap.de. Jadi nanti akan bisa dipilih yang macOS package ya. Kalau yang Windows, pilih Windows installer. Jadi agak sedikit berbeda dari instalannya, cuman fungsinya sama. Nah, tapi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman ini mau hanya sekedar menambahkan atau mau melakukan proses yang tadi Mas Dido sebutkan, validasi. Nah, validasi itu lebih ke proses yang lebih advance ya, jadi itu perlu JOSM. Sedangkan kalau yang ini, ID Editor, cukup menambahkan atau menambahkan informasi, itu bisa pakai web browser aja lewat ID Editor. Nah, tapi kalau yang JOSM lebih complicated lagi sih prosesnya gitu, tapi bisa, dan fungsinya pun sama antara Windows dan Mac gitu. Jadi bisa dua-duanya bisa berjalan dengan baik sih. Begitu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan ya. Ya, terima kasih Mbak Sela. Gimana Mbak Akha Sabila, apakah sudah lengkap atau masih kurang penjelasannya? Thank you, Mbak Sela. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman ada lagi? Karena tadi baru satu ya. Kalau ada, mohon di-raise hand atau langsung di-unmute saja.
Kita masih punya waktu sekitar 3 menit untuk mengajukan pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau tanya lewat kolom chat juga dipersilahkan ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya ingin lanjut. Mbak Sela ada lagi ingin disampaikan? Sudah cukup dari saya. Oke. Oke. Terima Terima kasih Mbak kasih. Sela. Iya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari Mbak Sela, saya akan lanjut ke pemateri yang terakhir, yaitu mengenai MEPROLED. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya, karena ini nanti teman-teman, kalau misalnya tadi, kok ternyata rumah sakit saya belum ada di situ rumah sakit COVID-nya di sekitar tempat tinggal Anda, mungkin di provinsi lainnya, belum lengkap, Anda bisa menambahkan sendiri. Bagaimana caranya? Kita akan langsung saja ke Mas Adityo. Apakah sudah siap, Mas Adityo? Siap. Halo? Ya, sudah siap, Mbak Dewi. Oke, kita langsung saja ke Mas Adityo. Ya, silahkan. Baik, oke. Terima kasih sebelumnya Mbak Dewi atas waktunya dan selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya tadi kan kita sudah mendengar 2 sesi dari yang pertama Mas Dido mengenai apa itu OpenStreetMap dan yang kedua sesi mengenai dari Mbak Sela mengenai situs OSM di mana kita mencoba menavigasi dan coba melihat struktur data di OSM. Nah, untuk sekarang kita masuk ke sesi utamanya, yaitu tentang MEPROLED. Tapi sebelum kita mulai, di sini akan saya presentasikan terlebih dahulu tentang apa itu MEPROLED. Jadi, kurang lebih ini yang akan topik pembahasan saya secara singkat. Yang pertama, apa itu MEPROLED? Jadi itu sebenarnya untuk MEPROLED ini adalah platform yang terpisah dari OpenStreetMap, dalam artian dia terpisah dan dia menggunakan data OpenStreetMap untuk menyediakan sebuah mikrotask, jadi kayak sebuah tugas kecil yang spesifik terhadap objek tertentu dan dia bentuknya itu seperti sistem permainan atau gamifikasi. Jadi bentuknya seperti challenge atau tantangan di mana kita harus menyelesaikan beberapa challenge yang ada di MEPROLED dan nantinya akan mendapatkan poin. Nah, tujuan dari MEPROLED itu adalah dia membentuk sebuah sistem permainan agar orang bisa meningkatkan kualitas data di OpenStreetMap itu sendiri. Nah, tujuannya MEPROLED ini, kita bisa menambahkan informasi, atribut, atau tag di OSM. Misalnya, kita mendapati tantangan untuk menambahkan jam buka pada setiap toko yang ada di Indonesia, atau misalnya kita mendapati tantangan untuk melengkapi atribut atau bahkan jaringan jalan untuk setiap rumah sakit yang sudah terpetakan di Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan MEPROLED itu kita bisa memperbaiki kualitas data di OpenStreetMap. Misalnya, ada tantangan di MEPROLED yang tujuannya untuk memperbaiki bangunan yang saling bertumpang tindih di OSM. Nah, kemudian atau ada tantangan lain yang memperbaiki data jaringan jalan, yaitu untuk menghubungkan jaringan jalan yang belum terhubung satu sama lainnya. Nah, yang terakhir dengan MEPROLED ini kita juga bisa melakukan cek dan validasi letak objek pada OpenStreetMap. Misalnya kita mau mengecek apakah rumah sakit ini letaknya sesuai atau bahkan sudah berpindah tempat, itu bisa dengan MEPROLED. Nah, kemudian untuk cara kerja MEPROLED ini, kita bisa dengan masuk menggunakan akun OpenStreetMap kita. Dari situ nanti kita akan mengklik Find Challenge. Nah, untuk saat ini kita bisa mengetik Indonesian Hospital atau kita mengetik pada tombol Nearby Challenge atau challenge yang terdekat. Nah, dari situ nanti kita tinggal klik Start Challenge. Nah, untuk Start Challenge yang ada, kita mendapati pilihan mau mengeditnya, atau di-skip karena kita tidak tahu, atau not an issue jika kita merasa itu bukan sebuah isu.
Nanti dari situ kita ada pilihan untuk mengedit dengan ID editor, Rapid ID, atau JOSM. Jadi ada banyak sekali pilihan editornya. Setelah kita perbaiki, kita bisa mengklik tombol fix, atau mungkin itu pas ketika kita cek ternyata sudah diperbaiki, berarti kita klik already fix, atau misalnya ternyata citranya tertutup awan, jadi kita sulit untuk memperbaikinya, kita bisa pilih to hard atau can see. Nanti setelah kita klik tombol tersebut, kita akan mendapati pilihan untuk tantangan berikutnya itu secara random atau nearby. Jadi kita langsung praktek saja. Di sini rekan-rekan jangan khawatir karena sesi live training ini akan direkam. Jadi rekan-rekan bisa melihat apa yang dipraktekkan oleh saya dulu di depan dan nanti di layar teman-teman. Nanti kita bisa praktek sendiri setelah sesi saya selesai atau bisa melihat dengan video YouTube kami nanti. Silakan ke halaman myprolet.org. Ini untuk tampilan depannya dari halaman MyProlet, kita melihat di sini tombol sign in ada di sebelah kanan. Kita silakan login dulu dengan menggunakan akun OpenStreetMap kita. Nah, nanti silakan di Grant Access. Kalau muncul tulisan ini, kita klik saja Grant Access. Nah, setelah itu kita lihat di sebelah kanan ini ada tulisan My Point. Nah, ini artinya poin saat ini. Nah, untuk rekan-rekan yang baru mendaftar di MyProlet mungkin poinnya masih 0. Tapi kalau nanti semakin kita sering menyelesaikan tantangan di MyProlet, poin kita akan bertambah. Gitu. Dan untuk pilihan pengaturan bahasa, teman-teman bisa lihat di pilihan user setting. Tetapi sayangnya untuk saat ini MyProlet hanya menyediakan bahasa seperti ini. Jadi tidak ada bahasa Indonesia. Jadi untuk sesi training live training kali ini kita akan menggunakan bahasa Inggris dulu. Tapi nanti kalau teman-teman ke depannya MyProlet ada bahasa Indonesia, untuk mengubahnya teman-teman bisa melalui di pilihan user setting. Ketika sudah, silakan klik Find Challenge. Nah, di sini ada pilihan, kita bisa mengetikkan berdasarkan nama atau berdasarkan lokasi kita. Itu. Kalau misalnya kita klik di sini, sebelumnya di sini adalah di sebelah kiri ini adalah daftar tantangan atau challenge di semua dunia, di seluruh dunia. Misalnya ada di Filipina tentang crossing road, kemudian ada di Brazil tentang pengecekan jaringan jalan, atau mungkin di Victoria tentang pengecekan bangunan yang tidak ada akses jalannya. Jadi ada banyak sekali tantangan di seluruh dunia, tapi kita bisa menfilter, misalkan kita di sini mengetik Indonesia, di sini akan difilter tantangan dengan nama Indonesia saja. Dan kita lihat di sini ada Indonesia Hospital Mapping Project. Nah, untuk saat ini tantangan yang akan kita gunakan adalah tantangan Indonesia Hospital Mapping Project dan juga ada tantangan lain yang sudah saya set, sudah di-set sebelumnya secara private. Ini akan saya coba kirimkan melalui chat link tantangannya. Atau mungkin nanti teman saya bisa memberikan share link tantangannya, yaitu di myprolet.org challenge 13062. Ya, ini jadi tantangan ini kita untuk mengecek RS rujukan COVID di Indonesia. Di sini kita tujuannya untuk memetakan bangunan RS apabila belum terpetakan. Kemudian tujuan utamanya dari tantangan ini adalah kita ingin mengecek apakah jaringan jalan tersebut, jaringan jalan yang di sekitar rumah sakit ini sudah terpetakan atau belum. Jika belum, kita bisa memetakan. Selain itu, tantangan lainnya adalah kita harus mengecek apakah bangunan rumah sakit ini sudah terpetakan semua. Karena jika belum, kita bisa mencoba untuk memetakannya. Untuk pertama-tama, ini tantangannya di MyProlet ini bentuknya random ya. Jadi
tergantung kita dapatnya di mana. Bisa saja saya mendapat di Papua, bisa saja saya mendapatkan di Jawa, di Sumatera. Jadi karena dia sifatnya random, kalau kita tidak tahu cara memperbaikinya, bisa kita skip. Nanti ketika kita skip, di sini ada pilihan kita mau memberikan komen atau tidak. Nah, setelah itu, di bawah ini ada pilihan task atau tantangan barunya, kita mau random, dalam artian areanya itu acak juga, atau pilih nearby. Ketika kita pilih nearby, berarti tantangan yang dipilih adalah yang sekitar dari yang berdekatan dengan lokasi tantangan yang saat ini kita kerjakan. Begitu. Jadi bisa pilih random atau nearby. Silakan untuk sementara misalnya saya pilih nearby dan ini saya submit. Dan ini nanti akan diarahkan ke tantangan terdekat. Nah, kemudian jika kita lihat di sini, di sebelah kiri ini ada pilihan editornya, di mana di sini ada ID editor, kemudian ada JOSM, ada Rapid. Nah, untuk sekarang karena tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sela, kita akan mengedit dengan ID editor, berarti kita pilih di sini ID untuk web editornya, kemudian kita klik edit. Ketika kita klik edit, akan ada halaman baru, tab baru yang merujuk ke situs openstreetmap.org, di mana kita di situ bisa mulai untuk melaksanakan edit kita. Nah, di sini kita lihat di sini rumah sakit, area rumah sakitnya ini sudah terpetakan atau belum. Dan untuk tampilan ID editor ini kalau misalnya teman-teman lihat di bagian atas, ini ada titik. Ini untuk menggambar titik, biasanya seperti misalnya lokasi restoran, rumah sakit, yang bentuknya, yang bentuk bangunannya tidak terlihat jelas karena misalnya tertutup oleh awan, kita bisa gunakan titik. Kalau line atau garis itu untuk jaringan jalan, sungai, dan area, ini biasanya digunakan untuk memetakan bangunan, atau mungkin land use, atau bahkan mungkin area rumah sakit. Nah, di sebelah kanan ini ada pilihan background citra satelitnya. Jadi di OSM ini kita mendapat banyak sekali pilihan citra satelit. Yang pertama itu ada dari Bing, kemudian dari Esri, kemudian ada dari Mapbox, dan kemudian ada dari Maxar. Itu. Nah, untuk mengubah citra satelit, kita bisa memilihnya langsung mengklik di sini. Misalnya kita mau lihat Bing, seperti apa, atau misalnya Mapbox seperti apa. Nah, biasanya kalau antara citra satelit Bing, Mapbox, Esri, dan Maxar, yang paling terbaru itu adalah Maxar. Karena bisa dilihat di sini ya, Maxar bangunan di sini sudah ada bangunan yang sudah terbangun, sementara di Bing itu masih hutan, masih lahan kosong. Jadi kita gunakan Maxar Premium Imagery yang beta. Nah, kalau misalnya tidak terlihat jelas citra satelitnya, kita bisa mengubah kecerahannya. Kita scroll ke bawah di sini, ada brightness-nya kita bisa atur, mau kita tambahkan atau kita kurangi. Dan kontrasnya bisa kita tambahkan juga, misalnya tidak terlihat jelas. Atau saturasi atau bahkan sharpness-nya itu bisa kita tambahkan. Nah, di bawah lagi ini ada pilihan imagery offset. Jika teman-teman merasa lokasi gambar dengan kondisi data OSM yang ada itu sedikit bergeser, itu karena saat pengambilan citra satelitnya, posisinya tidak selalu sama antara citra satelit Bing, Esri, dan Maxar. Jadi ada namanya yang pergeseran citra satelit atau imagery offset. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggesernya. Caranya adalah kita geser melalui tombol panah ini. Perhatikan di layar saya, ini ketika saya mengklik, angkanya bertambah dan citranya juga bergeser. Jadi kita bisa geser di sini menggunakan tombol panah, atau bisa langsung kita klik di kursor yang bagian abu-abu ini, area abu-abu, dan kita geser sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Nah, ketika sudah pas, barulah kita bisa
memulai untuk mengedit di OpenStreetMap. Nah, kalau misalnya rekan-rekan perhatikan di sini, ada beberapa bangunan yang tidak terpetakan. Hal ini karena mungkin user yang pertama kali menggambar, dia menggunakan citra satelit Bing, di mana saat itu hanya bangunan ini saja, kan, tapi di citra satelit yang terbaru itu menggunakan Maxar. Jadi kita bisa ada beberapa bangunan tambahan, kita bisa menggambarnya dengan cara mengklik tombol area ini. Kita klik atau dengan shortcut 3 kita klik. Kemudian untuk menambahkan data di OSM kita bisa mencoba untuk mengedit outline atau garis bangunannya. Klik sekali, geser. Nah, setelah sudah, kita hubungkan dengan titik pertama dengan titik terakhir. Dan di situ setelah kita sudah terbentuk kotak ini, data kita sudah menambahkan data baru. Akan tetapi data tersebut belum mempunyai informasi yang jelas apakah data ini adalah bangunan biasa atau bangunan rumah sakit. Nah, karena ini terlihat seperti misalnya bangunan biasa, kita bisa menambahkan dengan tag atau informasi dengan nama building. Nah, nanti ketika sudah, kita klik tombol checklist di sini. Nah, di sini untuk bangunan ini apabila kita melihat kurang bentuknya siku-siku, kita bisa menambahkan dengan cara klik kanan dan pilih square agar bangunannya berbentuknya siku. Nah, setelah itu ini sudah, kalau sudah menambahkan bangunan, kita bisa mengklik tombol save. Dan kita upload misalnya di sini menambahkan data bangunan di Indonesia. Oke, kita upload. Ketika kita mengklik upload, berarti data yang kita tambahkan sudah berhasil ditambahkan di data OpenStreetMap. Jadi ketika teman-teman mengecek di halaman OpenStreetMap, data yang teman-teman tambahkan nantinya sudah berhasil ditambahkan. Sudah berhasil muncul di OpenStreetMap. Nah, sekarang tugas dari rekan-rekan semua, di sini kita akan melakukan menyelesaikan tantangan dari MapProlet ini yang sudah di-share linknya oleh teman saya. Silakan ini diklik dan dikerjakan. Misalnya kita tidak tahu, kita bisa cancel atau kita pilih to hard I can see, kemudian kita pilih tempat lain secara random atau nearby. Itu. Oke, link tantangannya sudah di-share teman saya di kolom chat. Jadi silakan teman-teman bisa mencoba untuk menyelesaikan link tantangan yang ada di kolom chat ini. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan jangan sungkan untuk bertanya. Nanti silakan angkat tangan, raise hand di kolom chat. Nanti akan dinyalakan mikrofonnya, silakan bertanya. Dan apabila ada kesulitan, silakan bisa bertanya di kolom chat atau langsung bertanya di live training ini. Jadi kita sampai sebelum sampai 10.45 kita akan mencoba menyelesaikan tantangan ini, dan saya akan terus mengaktifkan screen sharing saya. Jadi teman-teman kalau mau melihat bagaimana cara mengedit, silakan. Ya, jadi kita silakan memetakan untuk sekarang. Ya, ada yang bertanya, bisa nggak tantangannya disesuaikan dengan daerah masing-masing? Kalau untuk MapProlet ini, tantangannya sayang sekali ini sifatnya random. Jadi,
Untuk saat ini kalau misalnya kita tidak tahu daerahnya, kita bisa pilih skip, kemudian kita pilih sampai kita menemukan daerah kita. Gitu. Karena ini MapProlet ini sifatnya random dan tersebar di Indonesia, jadi kita nggak, sayang sekali kita nggak bisa langsung disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Untuk Bintang ingin bertanya? Ya, bisa Halo, bisa selamat pagi, Pak. ya. Izin bertanya, Pak. Kalau standar dari data atribut yang diisi seperti apa ya, Pak? Kalau untuk data atribut, Iya. terima kasih atas pertanyaan. Kalau untuk data atribut kita isi, misalnya kita tahu nama rumah sakitnya, kita isi nama rumah sakitnya. Dan misalnya kita tahu dia ada di jalan mana, kita isi di jalan mana. Kalau setidaknya yang bisa kita isi misalnya di sini adalah kotanya. Misalnya dia kotanya ada di Simboro, karena ini otomatis dari sininya, daerahnya di sini, ada di Simboro. Ya, berarti kita silakan isi kolom nama, terus identitasnya, apakah itu area rumah sakit. Kalau area rumah sakit, kita gambarkan seperti ini. Misalnya ini adalah area rumah sakit, kita gambar sejauh area rumah sakitnya. Dan seperti ini. Nah, ini karena area rumah sakit, kita pilih yang hospital ground di sini. Nah, ini kalau namanya kita tahu ini rumah sakitnya apa, silakan ditambahkan. Namun jika kita tidak tahu, sebaiknya dikosongkan saja. Setidaknya kolom yang diisi adalah kolom-kolom yang di sini. Nama, kemudian alamat, kemudian apakah itu area rumah sakit atau bangunan rumah sakit. Jadi hanya informasi umum. Untuk informasi lebih detail itu akan disampaikan di sesi minggu depan, yaitu tentang healthset.io. Gitu. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin itu di chat ada dari Mas Faisal Febrianto ya. Izin bertanya perihal poin tersebut setelah terkumpul nanti bisa diatur atau gimana maksudnya? Bisa diatur kali ya maksudnya ya. Ya mungkin Mas Faisal boleh. Ya, boleh diperjelas. menjabarkan pertanyaannya mungkin di speakernya biar kita lebih jelas maksudnya gimana. Oh, dari Ihza Uteye, bisa memilih lokasinya atau tidak tadi, Mas Adis? Kalau untuk lokasi di MapProlet itu bentuknya random. Paling kita jadi jatuhnya kayak untung-untungan kita bisa dapat lokasi yang sesuai dengan kita atau enggak. Atau misalnya di sini di MapProlet ini kan ada pilihan Find Challenge, ada pilihan Near Me. Ini kalau diaktifkan, dia ada allow location access, silakan di allow. Tapi perhatikan juga apakah firewall antivirus teman-teman itu sedang nyala atau tidak, karena kadang dia terganggu oleh masalah firewall. Nanti ketika sudah kita klik Near Me, dia akan mencari tantangan sesuai dengan lokasi kita. Ini karena saya misalnya tinggal di daerah sekitar sini, jadi dia akan mencari tantangan di sini. Nah, cuman saat ini tantangan untuk yang RS rujukan ini masih belum ada di sini. Ya, belum, settingannya masih belum ada, jadi mungkin bisa langsung diklik aja link yang ada di chat, nanti kita teman-teman bisa, rekan-rekan bisa men-skip sampai menemukan tantangan yang sesuai dengan lokasinya. Kalau untuk 132 titik tidak harus selesai sekarang, karena ya itu tidak untuk sesi ini saja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mencoba tantangan lain, ada tantangan lain namanya Indonesia Hospital Mapping Project. Jadi dia mengambil data hospital di seluruh Indonesia, kita mengecek apakah sudah terpetakan jaringan jalannya atau tidak, dan apakah ada bangunannya itu terpetakan atau belum. Jadi bisa pakai ini juga kalau misalnya mau coba tantangan yang lain. Oke, silakan kalau mau bertanya di grup chat atau
tunjuk tangan biar nanti bisa langsung diaktifkan speakernya. Jadi Mas Adis ada yang bertanya dari Bintang Putra, bagaimana caranya mengedit bangunan, atribut bangunan yang sudah ada, seperti apa contohnya? Mungkin bisa ditunjukkan di layarnya. Terima kasih. Ya, jadi misalnya ini bangunannya ini sudah ada ya. Nah, kalau kita mau mengeditnya, kita tinggal mengklik bangunan itu, objeknya, dalam artian misalnya di sini bangunannya. Nah, terus bisa kita ubah, misalnya ini tadinya building. Nah, kita ubah karena ini kan area rumah sakit. Kita ubah jadi di sini ada hospital building. Kita ubah. Nah, itu sudah mengubahnya. Nanti misalnya kita tahu namanya, kita berikan nama. Kalau tidak tahu, bisa kita lengkapi. Dan nanti kita isi di sini alamatnya dan informasi lainnya seperti dia ada di jalan mana. Nanti kalau sudah bisa klik save. Jadi cara untuk mengedit atribut seperti itu. Kalau untuk mengetahui rumah sakit rujukan COVID di suatu daerah bisa dilihat di ini dari dari situs Kemenkes ini. Ya, silakan mungkin Asrofi kalau ingin bertanya. Selamat pagi. Iya. Izin bertanya, Pak. Kalau ada pergeseran citra itu, kita pakai standar yang mana, Pak ya? Pakai standarnya Bing atau Maxar? Soalnya kalau pakai Maxar, feature yang lama itu bergeser, Pak. Iya. Oke, Mas Asrofi, bagus sekali pertanyaannya. Kalau untuk standar ininya, biasanya sih kita gunakan referensinya adalah jaringan jalan. Nah, jaringan jalannya ini kita gunakan dia base-nya yang mana, nanti kita geser si citra maksarnya itu disesuaikan dengan jaringan jalannya gitu. Jadi di sini karena kalau dari urutan sejarahnya nih, pertama kali itu citra satelit yang membuka layanannya ke komunitas OpenStreetMap itu adalah Bing. Jadi sebagian besar peta yang dipetakan di seluruh dunia ini dasarnya adalah Bing. Nah, kemudian ada beberapa citra satelit lain nih seperti Esri, kemudian ada Mapbox, dan yang terakhir itu Maxar. Sebelumnya Maxar itu namanya Digital Globe. Nah, ketika ada pilihan banyak citra satelit ini, kita otomatis memilihnya yang paling baru. Nah, untuk mengetahui yang paling barunya kan kita bisa membandingkan. Nah, kalau ada pergeseran, referensinya dari mana? Biasanya kalau ada pergeseran, referensi yang kita gunakan adalah data objek OSM yang sudah terpetakan. Dalam artian di sini yang paling gampang adalah referensinya berdasarkan jaringan jalan. Jadi silakan kita geser citra satelitnya berdasarkan jaringan jalannya di sini. Jadi kalau misalnya kurang pas, dipaskan dengan jaringan jalan, baru nanti kita bisa memetakan. Atau secara simpelnya dari Maxar itu kita geser ke citra satelit yang Bing. Karena kan data OSM ini pada awalnya dipetakan melalui Bing. Itu semoga menjawab dari pertanyaan Mas Asrofi. Terima kasih, Pak. Ya. Oh iya, kalau misalnya kita sudah melengkapi di MyProlet ini, kita bisa mengklik tombol I fix it. Nah, di sini kita bisa memberikan komen, misalnya menambahkan bangunan. Nah, di sini ada pilihan
apakah kita membutuhkan layer ekstra atau tahapan tambahan biar direview oleh orang lain. Ketika kita mengaktifkan ini, otomatis akan ada hasil submit teman-teman ini akan direview oleh orang lain. Gitu. Jadi kalau ingin hasil pekerjaan kita direview orang lain, kita bisa mengaktifkan tombol ini, kemudian bisa klik submit. Nanti sebelum kita klik submit, kita bisa pilih random atau nearby. Gitu. Kalau proses digitasi bangunan sudah selesai, cara meng-save-nya ini ada di sebelah kanan. Mas Yunus, ini kan ada di sebelah kanan ada pilihan save atau Ctrl S. Ketika kita klik save, jangan lupa di sini sebelah kiri ada namanya change set command. Jadi change set command itu kita memberikan input atau misalnya sedikit kalimat untuk apa yang kita lakukan. Hal ini agar orang lain yang melihat hasil perubahan kita tahu apa yang sudah kita kerjakan. Nah, dalam artian di sini misalnya menambahkan data bangunan RS di Indonesia. Nah, ketika kita tambahkan ini dan kita klik upload, berarti nanti datanya sudah tersimpan di OpenStreetMap. Begitu. Ada pertanyaan dari Mas Enggar tentang untuk melakukan editing fitur spasial itu harus melalui MapRoulette atau tidak. Ya, jadi untuk sesi sekarang sebenarnya di sini kita mau memperkenalkan ada situs yang bernama MapRoulette. Gitu. Jadi MapRoulette ini tujuannya dia untuk menambahkan data di OpenStreetMap untuk dengan sistem gamifikasi. Namun apabila teman-teman mau menambahkan data sendiri di luar MapRoulette itu bisa jawabannya. Dengan cara yang sudah dijelaskan oleh Mbak Sela tadi, kita tinggal langsung ke osm.org, ke situs halaman kita OSM, kemudian kita arahkan di di lokasi teman-teman kita yang kita tahu, misalnya di Depok, misalnya di sini. Terus jangan lupa untuk diperbesar di area yang ingin diedit, kemudian nanti diklik pilihan Edit with ID. Itu caranya. Jadi MapRoulette ini tidak wajib, tapi ini MapRoulette ini sekedar referensi untuk kita memetakan 132 RS rujukan di Indonesia. Jadi semoga menjawab pertanyaan Mas Enggar. Mau nambahkan boleh, Pak Aditya? Ya, silakan Pak Hari. Jadi dengan MapRoulette ini juga kelebihannya adalah nanti teman-teman sekalian itu kemungkinan besar akan terhindar dari konflik data di mana misalkan banyak nih orang tertarik untuk memetakan Depok. Nah, takutnya ada beberapa orang memetakan satu rumah sakit yang sama. Nah, dengan MapRoulette itu kemungkinan besar skenario konflik itu bisa dihindari karena MapRoulette akan secara otomatis memilihkan kita objek rumah sakit yang di dekat tempat tinggal kita atau dimanapun. Jadi itu juga salah satu manfaatnya. Kemudian nanti teman-teman kalau mungkin agak enggak, saya mau menambahkan sedikit. Kalau tadi kan ada yang nanya save ya, itu misalkan Mas Adityo itu nanti ngeklik save dulu. Misalkan dia sudah melakukan editing, save, di situ kan ada hashtag ya teman-teman. Hashtag itu juga berguna untuk melihat statistik dari kegiatan mapping di MapRoulette ini. Jadi misalkan dalam kali ini kan kita ada namanya challenge-nya Indonesia Hospital Mapping. Jadi nanti akan ada situs, nanti mungkin kalau ada waktu bisa ditunjukkan, di mana kita bisa melihat statistik berapa persen sih bangunan yang sudah ditambahkan dari aktivitas ini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi ini bisa kita tambahkan hashtag-nya di sini misalnya tambah hashtag MapRoulette ditambah hashtag Indonesia Hospital Mapping. Nah, nanti ketika kita klik upload, komen ini akan menjadi rujukan untuk penghitungan statistik nanti dengan website lain tentunya. Tuh.
Kalau menambahkan COVID-19 juga boleh. Jadi ada 2 hashtag ini ya, Egypt. Ya, ini ada yang bertanya lagi nih, Mas Adis mau tanya cara untuk filter fitur yang ditampilkan saat edit di OSM bagaimana? Misalnya hanya ingin melihat objek rumah sakitnya saja. Oke, kalau untuk filter ini bisa lihat di sebelah kanan ini map data, kan ada tulisan map data atau shortcut, lokasinya persis di bawah dari pilihan background setting. Kita klik map data, di sini ada pilihan map feature-nya, ini bisa kita disable all atau enable all. Pertama kita misalnya ketika kita klik disable all, maka semua fitur tidak akan terlihat. Nah, kita aktifkan di sini misalnya bangunan dan jalan. Bangunan dan jalan saja. Maka tampilan yang akan digambarkan di sini yang muncul adalah hanya bangunan dan jalan saja. Tapi kalau untuk spesifik misalnya hanya bangunan yang identitasnya rumah sakit saja, itu tidak bisa dimunculkan di sini. Kecuali kita menggunakan editor lain, misalnya yang yaitu JOSM, itu bisa sesuai dengan tag-nya. Gitu. Jadi kita bisa aktifkan di sini. Tapi yang perlu diingat ketika kita mengaktifkan fitur ini berarti ada fitur-fitur yang tidak terlihat. Kayak misalnya di sini kan ada fitur lokasi rumah sakitnya ini, area rumah sakitnya ketika saya hanya aktifkan bangunan dan jalan saja, itu tidak terlihat di sini area rumah sakitnya. Jadi kita tidak tahu nih ini sudah tergambar atau belum area rumah sakitnya. Jadi kita harus pilih lagi fitur-fitur apa saja yang mau kita aktifkan di sini dan kita matikan. Gitu. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, teman-teman bisa langsung mencoba ya di Map Roulette. Nanti kalau misalnya ada kendala, bisa langsung ditanyakan. Kalau ingin berbicara langsung, bisa langsung saja di unmute atau raise hand. Atau nanti bisa bertanya juga pada kolom chat, supaya nanti kita langsung bisa merespon kendala yang teman-teman hadapi. Sebenarnya ada pertanyaan di sini dari Mas Urai ya. Untuk tema COVID ini, data yang kita add atau edit hanya data RS saja atau bisa tambah data feature lain. Ya, diutamakan untuk tema sesi kali ini itu untuk rumah sakit dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa
rumah sakitnya sudah terpetakan dan mau menambahkan data sebelahnya di sekitarnya, itu silakan. Tapi yang diutamakan di sini adalah rumah sakitnya dulu yang sebisa mungkin kita gambarkan. Kalau baru mengerjakan setengahnya, kita bisa pilih cancel aja, atau misalnya di sini, pilih di cancel aja kalau misalnya belum selesai. Karena kalau misalnya ada di fix, berarti ada orang lain yang sudah menyelesaikan. Kalau I fix berarti Pak Marty berarti sudah menyelesaikan. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak selesai, atau baru setengahnya, di cancel saja, tapi jangan lupa ini yang di OSM di-upload dulu, di-save. Karena takutnya nggak kesimpan. Kalau nggak kesimpan berarti datanya nggak masuk ke OpenStreetMap. Jangan lupa pakai hashtag tambahan, yaitu tadi hashtagnya Indonesia Hospital Mapping dan COVID-19. Iya, Pak Martin. Iya, ada pilihan other, tapi pilihannya itu cuma skip atau not an issue. Jadi itu lebih baik kita langsung kalau misalnya belum selesai kita di cancel saja editingnya. Maka rumah sakit yang sudah terotomatis Project Memperoleh sudah menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Ya, untuk data rumah sakit yang ini kita mencoba untuk menyesuaikan dengan data yang ada di Kemenkes. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya rekan-rekan tahu ada rumah sakit rujukan lainnya yang lokasinya bersebelahan atau tidak jauh dari lokasi yang ditunjukkan oleh di Maprolet, bisa langsung ditambahkan juga. Gitu. Kayak misalnya rumah sakit rujukan dari Muhammadiyah, itu misalnya lokasinya tidak jauh dari RS rujukan yang ada, itu bisa langsung ditambahkan. Kalau untuk menambahkan hashtag, ini saya coba contohkan ya. Terus saya menambahkan satu bangunan ini. Nah, ketika di save, ini kan ada menambahkan data bangunan. Nah, ini kita bisa langsung ditambahkan di sini. Di kolom hashtag ini, kita bisa menambahkan misalnya ketik misalnya di sini hashtag COVID-19 gitu. Atau bisa ditambahkan di kolom komen ini hashtag COVID-19. Itu baru nanti diupload. Ya, kalau untuk konteks kegiatan yang dididit itu bangunan rumah sakit yang utamanya, area rumah sakit pakainya itu yang hospital ground, kalau bangunan rumah sakit pakainya yang hospital building, kemudian sama jaringan jalan yang menghubungkan rumah sakit tersebut. Itu karena untuk memudahkan akses kita biar tahu nanti akses ke rumah sakit itu melalui mana.
kalau untuk masuk ke field hashtag itu harus diklik save dulu, Pak. Jadi kita misalnya, saya ubah dulu, saya coba nambahin data dulu. Nah, ini kan posisinya seperti ini. Nah, itu nanti di kolom save, upload, save, nanti di sebelah sini ada change comment, itu silakan kita tambahin hashtag-nya. Ya, Mas Adis, ada yang bertanya untuk bangunan rumah sakit, jika terdiri dari bangunan-bangunan, digitnya dibuat satu kompleks rumah sakit atau masing-masing bangunan yang ada di rumah sakit tersebut? Ya, mungkin bisa ditunjukkan cara digitasinya. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Misalnya di sini, ini adalah kompleks rumah sakit ya. Nah, untuk area rumah sakitnya, kita gambar secara besar di sini, langsung kita gambar misalnya satu area rumah sakit ini. Nanti jangan lupa diberikan keterangan di sini adalah pilihan hospital ground. Nah, sementara untuk bangunan rumah sakitnya, itu kalau bisa kita gambar satu persatu, nanti kita namakan di sini hospital building. Gitu. Jadi harus digambarkan, kalau bisa digambarkan satu persatu. Tuh. Jadi sebaiknya kalau untuk kompleks bangunan kompleks rumah sakit, untuk area keseluruhannya ditambahkan sebagai hospital ground, sementara untuk bangunannya ditambahkan satu persatu dan diberikan pilihan hospital building. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Juni. Ya, jadi mau nambahin juga, itu masing-masing bangunan di dalam rumah sakit kan biasanya memiliki
kriteria bangunan dan nama tersendiri ya. Misalnya ini ada klinik atau sebelahnya itu misalnya apotek dan juga misalnya itu poliklinik gigi atau yang lainnya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman tahu, itu bisa juga ditambahkan namanya di masing-masing bangunan. Tapi untuk keseluruhan areanya, itu bisa langsung nama rumah sakitnya. Kayak gitu. Ya, Mbak Anissa Farida dari UGM bertanya, apakah data hasil digitasi dapat di-download? Ya, bisa. Jawabannya bisa sekali. Tapi menggunakan situs lain, itu yaitu di situ kita bisa menggunakan situs yang namanya export.hotosm.org. Cuman kita tidak akan singgung di dalam sesi live training kita kali ini. Tapi kalau misalnya Mbak Anissa mau mengeksplor lebih lanjut, bisa melalui situs ini, export.hotosm.org. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Berarti cara downloadnya sama seperti download data SHP dari OSM. Ya, kurang lebih cara downloadnya sama seperti itu. Tapi kita nanti bisa pilih yang di hot export itu, pilih yang hanya health facility saja. Kalau misalnya rumah sakitnya hanya satu gedung, tidak perlu ditambahkan hospital ground. Tapi bentuknya bisa tambahkan cukup bangunannya saja. Itu nanti pilihnya yang hospital building. Gitu. Nah, hospital ground ini kalau misalnya area kompleks rumah sakit besar misalnya. Gitu.
Ya, apakah teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar MapRoulette dan cara mendigitasi di dalam OSM? Karena waktu kita sebentar lagi akan selesai ya. Iya, sebentar lagi sesi pertama ini akan selesai. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang sudah mengedit di OSM, jangan lupa untuk mengklik tombol save. Sebelum nanti kita tutup sesi ini. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ingin terus mengedit, silakan. Silakan bisa melalui MapRoulette atau bisa langsung melalui website OSM. Tadi gambarannya selain menambahkan data fasilitas kesehatan, teman-teman juga bisa mendigitasi yang lainnya ya, seperti jalan, atau tertarik dengan tema misalnya mendigitasi sekolah, itu juga bisa dilakukan. Selain data tentang Vaskes. Kalau misalnya tadi ada yang kesulitan untuk mencari wilayahnya masing-masing, mungkin bisa langsung saja ke osm.org dan dilakukan pencarian daerahnya. Misalnya di Yogyakarta atau di Bandung. Tadi kan Mbak Sela sempat menyinggung bagaimana caranya untuk mengoperasikan petanya ya di osm.org. Nanti langsung saja diklik edit dan dipilih ID editor. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menambahkan data-datanya seperti itu. Ini Bapak Martin bertanya, MapRoulette ini alternatif dari Tasking Manager untuk problem yang bersifat digitasi menyebar, tidak satu sektor? Iya, benar sekali Pak Martin. Ini kalau untuk MapRoulette ini memang dia seperti tasking manager membagi area. Cuman kalau untuk tasking kan itu dia membagi satu area dibagi menjadi beberapa kotak. Nah, sementara kalau di MapRoulette dalam satu area Indonesia dengan spesifik rule atau aturan tertentu kayak misalnya mengambil data rumah sakit saja gitu. Jadi kurang lebih tujuannya sama untuk membagi editing biar tidak untuk mencegah dari konflik gitu. Tapi kalau di Tasking Manager itu kan satu area dipecah jadi beberapa kotak, sementara kalau dari MapRoulette ini kan dia menyebar ada di mana-mana sesuai dengan data yang sudah ada di OSM. Gitu. Jadi kalau datanya belum masuk di OSM, itu bisa jadi nggak ada, gitu. Tapi juga bisa menggunakan sumber data lain seperti bentuknya misalnya GeoJSON. Gitu. Mau menambahkan Mas Adityo? Ya, silakan Mas Hari. Oke, jadi Pak Martin, terima kasih pertanyaannya. Ini juga mungkin kesempatan buat kami untuk menjelaskan lebih jauh. Jadi kalau MapRoulette itu, dan pertanyaan kenapa kita menggunakan MapRoulette untuk webinar kali ini adalah karena situasi COVID ini itu agak berbeda dengan kejadian-kejadian bencana kayak banjir, gempa, di mana kejadiannya itu menyasar di satu titik yang spesifik, misalnya di Kota Palu atau di Kota Sukabumi dan sebagainya. Cuman COVID ini kan menyebar hampir di seluruh Indonesia, sudah 32 provinsi. Oleh karena itu, pemanfaatan MapRoulette ini kami anggap yang lebih tepat. Jadi bisa memungkinkan teman-teman sekalian itu mengedit, melakukan pemetaan di daerah yang benar-benar teman-teman ketahui gitu. Cuman ke depannya jika memang teman-teman tertarik untuk memanfaatkan OpenStreetMap dalam melakukan pemetaan fasilitas kesehatan di wilayah tertentu, misalnya Pak Martin tertarik mengajak komunitas Pak Martin untuk melakukan mapping di daerahnya masing-masing, bisa menghubungi kami via email. Nanti Mbak Dewi akan menyampaikan kontak email kami. Di situ kami bisa menggunakan Tasking Manager karena dianggap sudah spesifik areanya. Jadi itu juga dimungkinkan untuk kolaborasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hari atas jawabannya, tambahannya. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 10.51, silakan di-upload hasil perubahannya. Nanti sesi akan saya kembalikan lagi ke moderator untuk informasi untuk bagian evaluasi dan penutupan. Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaannya. Sesi saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Mas Adis. Tadi sesi yang sangat cukup menarik ya. Bagaimana kita bisa
menambahkan datanya dengan menggunakan MapRoulette, di mana teman-teman nantinya bisa ikut berkontribusi dalam menambahkan atribut ya beberapa rumah sakit yang dikhususkan untuk COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Oke, sebenarnya sesi ketiga pemateri sudah menyampaikan materinya dengan baik ya hari ini, dan saya juga sangat senang teman-teman masih tetap hadir di sini untuk menyimak pelatihan yang telah kami berikan. Oke, karena waktu sudah mau berakhir, jadi teman-teman kami mohon untuk mengisi evaluasi agar kami bisa membuat webinar yang lebih baik ke depannya melalui bit.ly evaluasi map from home 1. Dan juga nanti jangan khawatir kalau misalnya tadi mungkin koneksi internetnya ada yang hilang. Koneksi internetnya ada yang hilang, nanti bisa ditambahkan di dalam di channel YouTube kami. Dan juga ini ada kontak kami, yaitu di OpenStreetMap Indonesia, channel YouTube-nya, dan juga email, dan juga nantinya ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan juga kantor kami ada di Tebet Timur 3I nomor 4. Nanti akan kami bagikan video webinarnya. Ya, mohon ketersediaannya untuk mengisi form evaluasi kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali dari rekan-rekan trainer atau dari para peserta, sambil kita mengisi formulir evaluasinya. Ya, sembari ngisi, saya pengen nyampein aja buat teman-teman sekalian. Jadi webinar ini adalah perkenalan awal, di mana jika memang teman-teman sekalian tertarik untuk berkolaborasi lebih jauh, misalkan, oh saya pengen nih di desa saya kayaknya atau di kecamatan saya butuh pemetaan yang pakai OSM kayak gini khusus Vaskes, itu bisa menghubungi kami, itu emailnya sudah saya lampirkan juga di chat atau di slide-nya Mbak Dewi juga sudah ada. Jadi kita akan sangat terbuka khususnya untuk situasi seperti ini untuk bisa membantu teman-teman sekalian melengkapi data-data Vaskes, tidak hanya RS rujukan tapi Vaskes apapun, sehingga nanti diharapkan datanya bisa teman-teman kasih ke pemerintah daerah atau teman-teman bikin webg sendiri yang dimana bisa menyebarkan informasi yang membantu masyarakat dalam memerangi COVID-19 ini. Jadi kami sangat terbuka untuk kolaborasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hari untuk tambahannya. Oke, kami tunggu untuk pengisian evaluasinya kepada teman-teman, dan kami sangat senang sekali ya berjumpa dengan teman-teman walaupun lewat online, karena situasinya kita juga tidak boleh keluar rumah saat ini. Nanti untuk seri webinar-webinar lainnya akan tetap kami bagikan di sosial media yang sudah kami jabarkan di depan ya, untuk menghubungi kami. Dan kita harap kita bisa berjumpa lagi bersama teman-teman di pelatihan-pelatihan selanjutnya yang juga lebih menarik. Ya. Oke, kalau ya nantinya kita akan berjumpa kembali di sesi yang berikutnya mengenai healthsite.io. Nantinya teman-teman akan saya share kembali untuk reminder kemana untuk link Zoom-nya ke depannya. Akan saya kontak lagi melalui email, nanti ditunggu saja. Ya, terima kasih kembali untuk teman-teman karena sudah bersedia untuk tetap menyediakan waktunya ya untuk kami menjabarkan materi-materinya. Semoga apa yang kami jabarkan hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa berkontribusi bersama untuk melawan COVID-19 ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe teman-teman dan semoga tetap sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.